Desa Tambahrejo adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Desa Tambahrejo merupakan desa pecahan dari Desa Klopo Sawit dan Desa Penanggal. Pada tahun 1971, sebagian wilayah dari kedua desa tersebut dipecah dan dibentuk sebuah desa baru, yaitu Desa Tambahrejo. Asal-usul nama Desa Tambahrejo diambil dari adanya mitos tentang bertambahnya jumlah penduduk di desa tersebut. Desa Tambahrejo merupakan desa pecahan, sehingga awalnya tidak banyak masyarakat yang tinggal di desa tersebut. Semakin lama dan seiring berkembangnya waktu, semakin banyak masyarakat yang menetap di Desa Tambahrejo. Tidak ditemukan simbol-simbol mitos yang berkaitan dengan mitos asal-usul nama Desa Tambahrejo karena merupakan desa pecahan dari Desa Klopo Sawit dan Desa Penanggal. Namun, masyarakat percaya bahwa nama Tambahrejo diambil karena semakin banyak masyarakat yang tinggal di desa tersebut. Di balik rimbun pepohonan dan jalan kecil yang berdebu, ada sebuah desa yang berdiri tenang, jauh dari riuhnya kota. Disinilah waktu berjalan dengan iramanya sendiri. Pagi disambut kokok ayam, langkah para petani, dan tawa anak-anak kecil yang berlari tanpa beban. Siang menyapa dengan terik matahari yang hangat, seolah mengingatkan bahwa setiap peluh di tanah ini adalah doa yang tumbuh menjadi kehidupan. Desa ini bukan sekedar tempat singgah. Ia adalah pelukan hangat, rumah yang menerima tanpa banyak tanya, dan hati yang selalu terbuka untuk siapa saja yang datang. Setiap langkah kecil di tanah ini, setiap pandangan mata yang penuh keramahan, seakan mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak selalu ada pada apa yang kita miliki, tetapi pada keikhlasan memberi dan kesederhanaan menjalani hidup. Kami datang dengan niat belajar, dengan langkah yang masih ragu, namun desa ini menyambut kami dengan tangan terbuka. Dan perlahan kami mengerti bahwa desa ini bukan hanya tempat yang kami pijak, tapi juga cermin yang menunjukkan siapa diri kami sesungguhnya. Minggu pertama kami tiba, langkah kaki yang masih kaku, senyum yang masih canggung. Namun, sambutan hangat dari warga desa membuat semua keraguan perlahan hilang. Di Posyandu Balita, kami belajar tentang arti kasih sayang seorang ibu. Di mata mereka terlihat cinta yang tidak pernah mengenal lelah. Kami hanya membantu menimbang, mencatat, dan tersenyum. Pagi itu, kami juga bersama anak-anak yatim. Kami duduk bersama mereka, mendengarkan tawa kecil yang menyembunyikan luka besar. Di balik tatapan mata mereka, ada doa-doa panjang yang terucap lirih. Dan kami sadar, betapa beruntungnya kami masih punya rumah untuk pulang, masih punya pundak untuk bersandar. Hari itu, kami belajar arti kehilangan dari mereka yang masih bisa tersenyum, meski hidup merenggut sebagian cintanya. Hari itu bukan sekedar hari biasa. Kami menyaksikan tangan-tangan muda desa yang biasanya sibuk dengan tanah, sawah, kini duduk rapi mendengarkan, mencoba belajar. Bukan hanya tentang cara menjahit, bukan sekedar merangkai kain menjadi tas, tapi tentang merangkai masa depan. Tentang membuka pintu baru bagi desa kecil ini, yang mungkin tak banyak dikenal, namun menyimpan sejuta potensi yang menunggu untuk disadarkan. Dan di balik itu semua, ada doa yang diam-diam berbisik. Semoga keterampilan kecil ini menjadi langkah awal menuju mimpi yang besar. Hari itu kami belajar bahwa pengabdian bukan hanya soal memberi, tapi juga soal menyalakan api, agar kelak mereka bisa menerangi jalan mereka sendiri.
Minggu kedua, langkah kami semakin mantap. Kami menyusuri jalan desa, mengetuk pintu satu persatu, mengingatkan tentang bahaya yang mungkin tersembunyi di genangan air kecil. Dan setelahnya, langkah kami kembali menyatu dalam kerja bakti di balai desa, tempat semua tangan bergandeng, membangun ruang kecil untuk kebersamaan yang lebih besar. Di pagi yang hangat itu, kami ikut serta dalam kerja bakti bersama ibu-ibu kader desa. Satu persatu tangan bergerak, menyapu, membersihkan, menata, seakan setiap gerakan adalah bahasa kebersamaan. Tawa ringan ibu-ibu berpadu dengan semangat kami, menciptakan suasana yang sederhana, namun sangat bermakna. Dari keringat yang menetes hingga senyum yang terukir, kami belajar bahwa gotong royong bukan sekadar pekerjaan fisik, melainkan ikatan hati yang menumbuhkan rasa peduli dan cinta pada desa ini. Kerja bakti bareng ibu-ibu kader itu seru banget, tapi yang gak kalah berkesan adalah kebaikan warga. Kami bakal selalu ingat gimana ramahnya disambut, selalu diajak makan bareng, liwatan rame-rame, apalagi kalau pas malam paingan. Suasananya benar-benar khas sekali. Dan tentu saja, siapa sih yang bisa lupa rasa masakan Pak Wanto? Di desa ini, perhatian pada tumbuh kembang anak menjadi hal yang utama. Salah satunya lewat kegiatan pembagian susu gratis bagi bayi dengan kategori stunting. Pagi yang cerah menyambut langkah kami menuju SD Negeri Tambarjo 3. Dengan kegiatan senam bersama, adik-adik dengan semangat mengikuti gerakan demi gerakan penuh keceriaan dan tawa riang. Pada saat upacara bendera, suasana khidmat terasa saat anak-anak berbaris rapi, menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh semangat. Tibalah saatnya kegiatan belajar mengajar, kami menemani adik-adik membaca, berhitung, dan juga bermain. Suasana kelas begitu hidup, penuh tawa dan semangat belajar. Kami juga mengadakan sosialisasi tentang penggunaan gadget. Dengan cara sederhana dan menyenangkan, adik-adik diajak memahami bahwa gadget memang bermanfaat tetapi bisa berbahaya jika digunakan terlalu lama. Lewat permainan, cerita, dan diskusi kecil, mereka diajak untuk bijak dalam penggunaan gadget. Senyum dan antusiasme mereka menjadi bukti bahwa pesan sederhana bisa tersampaikan dengan baik. Hari itu menjadi pengalaman berharga, tidak hanya bagi adik-adik, tapi juga bagi kami tim KKN untuk terus berbagi ilmu dan semangat di Desa Tambarjo. Kami juga berkesempatan untuk melakukan survei kepada pelaku UMKM. Kami mendatangi salah satu pengrajin dompet kulit yang ada di desa. Dengan penuh semangat, kami mendengarkan cerita perjuangan beliau dalam merintis usaha, dari proses pembuatan, pemilihan bahan, hingga tantangan dalam memasarkan produk. Ternyata, di balik sebuah dompet kulit yang sederhana, tersimpan ketekunan, kerja keras, dan kreativitas tinggi dari tangan-tangan pengrajin lokal. Waktu berjalan begitu cepat. Rasanya baru kemarin kami datang dengan wajah penuh tanya, disambut hangat oleh warga desa Tambarjo. Kini langkah kami harus kembali, namun jejak kebersamaan ini tak akan pernah hilang. Ada begitu banyak momen yang tak terekam kamera, namun tersimpan indah dalam hati. Tawa di tengah liwetan, senyum polos anak-anak saat belajar, peluh yang jatuh ketika senam pagi, hingga obrolan hangat dengan bapak ibu di beranda rumah. Semua itu adalah cerita yang tak tergantikan. Kami belajar bahwa kebersamaan sederhana adalah pelajaran paling berharga. Kami juga sadar bahwa pengabdian bukan hanya soal program, tapi juga tentang hati yang tulus memberi. Kami juga memohon maaf jika dalam pelaksanaan tugas ada banyak kekurangan, jika kerja kami masih jauh dari kata sempurna, atau belum sesuai dengan harapan warga sekalian. Terima kasih Tambarjo untuk ruang yang kau buka, untuk pelukan yang tak pernah kau minta kembali. Perpisahan ini bukan akhir, melainkan tanda bahwa suatu hari nanti, kenangan akan selalu mengantar kami pulang.